yang mesti dipahami adalah lagu ini bukan lagu MotoGP, bukan lagu balapan. Mungkin kalau di lagu ini tentang indahnya NTB, indahnya Lombok, indahnya Mandalika itu sendiri. Tetapi momentumnya dapat di kejuaraan internasional ini, dan memang ketika penggarapan lagu itu penulis lagunya kebetulan saya, Ame sama Yoris itu sendiri. Saya berpikir lagu ini kita kemas bisa dinikmati oleh segala kalangan. Lagi-lagi kita tidak boleh tinggalkan kearifan lokalnya. Shaking the World adalah penggalan lirik lagu Welcome to Mandalika milik Lahila Band. Single yang sebenarnya didedikasikan untuk mengangkat pamor pariwisata NTB melalui keindahan Mandalika. Namun pendengar justru mempersepsikannya sebagai theme event internasional MotoGP 2022. Bagaimana akhirnya mereka melahirkan karya yang mulai dikenal luas ini? Berikut interaktif NTB1 bersama Lahila Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa NTB1 bersama saya Wasdila Dahniati dalam NTB1 Interaktif. Senang sekali hari ini saya kedatangan tamu spesial dari salah satu band lokal asal Bima yang menjadi kebanggaan Nusa Tenggara Barat. Kita akan sedikit menguak terkait mulai dari sejarah pembentukan Lahila Band sendiri. Dari sejarah pembentukan band mulai dari nama, kemudian penggabungan orang-orang hebat di dalamnya yang kemudian memiliki satu tujuan, satu tim, dan tentunya satu perjuangan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Oke, mungkin gue dulu ya. Dari sejarah pembentukan Lahila itu dibentuk di 1 Januari 2010. Iya. Ini ada kaitannya dengan sahabat sejati saya itu dari Donggo, kebetulan itu tanah sejarah Lahilanya itu sendiri, itu namanya Apen Makese. Mungkin beliau juga cukup familiar lah di Donggo Soromandi saat ini, karena beliau itu sahabat saya sekolah dari zaman MTS aliyah sampai kuliah, sampai satu kos bersama. Nah, singkat cerita memang jasanya terhadap perjalanan hidup saya pribadi itu sangat besar. Kenapa saya dedikasikan band ini untuk Bima, untuk tanah NTB, karena saya pikir saya sendiri sebetulnya bukan orang Bima sendiri, bukan orang NTB juga. Saya kelahiran Minang dan besar di ibu kota Jakarta. Bagi saya menjadi menarik untuk mengangkat kearifan lokal NTB ketika saya memang langsung datang ke Bima kala itu. Nah, itu membuat sepertinya ini ada sesuatu yang tidak biasa nih dari nama Lahila, putri yang hilang itu, putri dari tanah Donggo. Karena saya pikir sudah terlalu mainstream kalau harus bawa nama, mohon maaf, ibu kota Jakarta itu terlalu banyak, Bandung apalagi. Bahkan untuk bawa nama tanah kelahiran saya sendiri juga nggak perlu lah, karena di mana-mana rumah makan banyak gitu, rumah makan Padang gitu kan. Tapi kalau 2010 saat itu kalau kita tanya Bima di mana? Dari 10 orang yang tahu Bima di mana mungkin cuma 2. Yang 8 itu mungkin taunya sebelah mana Makassar, di sebelah mana Palembang, ada yang bilang nggak tahu di mana Bima itu berada. Jadi inilah bentuk kontribusi kami untuk membumikan nama dan sejarah Lahila itu sendiri berikut di mana daerah itu berasal. Luar biasa. Kemudian kalau bisa dijelaskan dari lagu-lagu yang diciptakan dari band Lahila ini sendiri, apakah ini nanti akan konsisten dengan genre pop? Karena yang dari kita lihat juga ada lagu-lagu, beberapa lagu menggunakan lagu daerah Bima, seperti yang salah satunya lagu yang terkenal di sini Sapa Muti Malingi pada waktu itu viral banget di kalangan mahasiswa khususnya. Mungkin bisa dijelaskan. Ini itu kayaknya Ame lah yang bisa. Halo kayaknya. Saya lagi. Oke, Sapa Muti Malingi itu diciptakan oleh saudara kami Ramon Saputra, orang taunya dia namanya Ramon. Karya ini dulu diangkat dari kisah sejati dan kisah nyatanya dia. Itu kisah cintanya tuh kayaknya kalau nggak salah itu kisah cinta antara Bima sama Mataram. Saat itu dan dia nuntut ilmu, ya kan, jadilah lagu itu. Sekian tahun mungkin lagu itu hanya jadi lagu yang tersimpan lah. Terus kita tahun 2012 berpikir mungkin gak ya lagu ini kita garap di Lahila. Saya tanya sama Ame,
ada lagu Bima nggak? Karena kita boleh punya karya lagu bahasa Indonesia, saat itu album pertama, tapi kita nggak bisa lupakan kita harus punya lagu dengan kearifan lokal. Lalu Ame calling saudaranya, sejarah siapa nih yang punya lagu Bima. Saat itu Ame belum punya lagu dengan berbahasa Bima. Ketemulah sama yang namanya Ramon dan lagu itu dihibahkan untuk Lahila bawakan dan tidak terpikir akan viral sampai sejauh ini karena itu di YouTube, on YouTube aja itu sudah untuk video officialnya sudah 2 juta view. Yeah. Di yang unofficialnya itu ada di channel luar, channel orang lain itu sampai sekarang di 14 juta lebih view di YouTube. Makanya Sabang Mati Maling ini udah bukan lagu milik orang Bima. Sabang sampai Merauke. Jadi Betul, ada banyak iya. komentar itu ini kita nggak tahu bahasa mana, nggak tahu artinya tapi kok bisa larut dengan Luar cerita biasa, si iya. nada lagu itu ya. Itu karena lagunya memang lagu sedih kan. Lagu perpisahan dan berharap tunggu ya nanti kita kembali jemput lagi itu gitu. Komitmen 2 insan lah ceritanya seperti itu. Ya luar biasa sekali. Kemudian kalau dari segi proses penggarapan klip sendiri nih, Mas Ame dan Mas Diko, selain dari member band tentunya yang terlibat, ini betul. siapa aja sih mungkin yang bisa diajak kolaborasi atau sejenisnya? Mau gua lagi nih, Mek? Lu lah. Biar teman-teman yang penonton NTB 1 juga bisa oh Ame nggak gagu gitu. Orang tahunya Ame nyanyi doang memang. Kalau khusus di lagu yang sekarang kita kerjakan itu yang kita Welcome to Mandalika. Welcome to Mandalika itu kita kebetulan kerjasama dengan salah satu produser ternama juga di Jakarta sana namanya Yoris Arba. Dan beliau itu pernah memproduserin Beberapa musisi ternama juga seperti Rizky Febian, Kotak, kemudian Naf, Judika dan Luar lain-lain. biasa, iya. Yang sampai hari ini yang kita bersyukurnya bisa ketemu sama beliau dengan momen yang tak terduga sampai akhirnya kita bisa bikin project karya bersama. Welcome to Mandalika ini. Iya. Sampai baru kemarin kita rilis di YouTube Lahila Musik Indonesia. Belum kemarin, tadi malam. Dini hari kita post di channel YouTube Lahila Musik Indonesia. Alhamdulillah udah mulai berjalan juga karyanya. Dan kita juga nggak nyangka ya Bang, lagu itu ternyata bisa langsung viral di TikTok. Memang dan di YouTube. viralnya itu yang buat awalnya dari YouTuber Mandalika itu kita harus akui beliau punya jasa tapi tidak jadi masalah lah artiannya karena kita lagi bicara karyanya. Mendadak 3 hari ke belakang itu lagu sepertinya sudah jutaan penonton juga. Yeah. Kalau digabung dari YouTube-nya, TikTok-nya gitu di 2 platform itu, infonya juga bikin kita kaget. Termasuk di tempat kita penginapan itu. Baru tadi pagi yang setelah 8 hari interaksi sama dia kan, bawa anduk, antar ini, antar itu, dia baru tahu. Lagi viral lagu ini Bang, kayak juga kaget. Dia nggak tahu bahwasanya yang lagi di hadapan dia tuh kita yang punya karya. Ini menjadi cerita menarik di balik beberapa hari kita ada di Mataram, Lombok ini. Tapi kalau kita gali lebih jauh terkait lagu Welcome to Mandalika ini sendiri, di dalam lagu ini ada 3 bahasa, ada bahasa Sasak, bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Ini luar biasa banget. Ini inspirasinya seperti apa sih? Apa mungkin karena ada perhelatan MotoGP, kemudian ya udah 3 ini aja nggak dikenal secara lokal, nggak dikenal secara nasional, namun juga internasional tentunya nanti. Ini gimana sih inspirasi awalnya? Ini sih sebetulnya yang mesti dipahami adalah lagu ini bukan lagu MotoGP, bukan lagu balapan. Mungkin kalau di lagu ini tentang indahnya NTB, indahnya Lombok, indahnya Mandalika itu sendiri. Tetapi momentumnya dapat di kejuaraan internasional ini dan memang ketika penggarapan lagu itu penulis lagunya kebetulan saya, Ame sama Yoris itu sendiri. Saya berpikir lagu ini kita kemas bisa dinikmati oleh segala kalangan. Lagi-lagi kita tidak boleh tinggalkan kearifan lokalnya. Akhirnya kita ada sahabat yang berjasa untuk menjadi translator. Karena sejatinya kita tidak ada yang bisa bahasa Sasak itu pasti. Dia namanya Ahwan Sapa dan kebetulan rumahnya dekat sekali dari sini, hanya jalan kaki itu. Kita nggak nyangka juga di mana kantor NTB 1 itu. Di ketemu Bang Ahwan kata si Jul tadi kan. Akhirnya oke. Dan dia translator di lagu ini baik bahasa Inggris sama bahasa Sasak. Dan ada beberapa teman Sasak juga sih yang bantu mengkurasi. Karena kita sangat hati-hati di dalam pengambilan lirik gitu. Kalau bahasa Inggris murni Ahwan juga karena dia S2
sastra Inggris sih, jadi emang Iya. dan Jadi dia bisa anak Sasak aslinya Lombok Timur dia itu. Iya. Iya betul, jadi sekarang jagoan nggak bisa sendiri-sendiri bang, karena gitu kak, Avenger bareng-bareng ya kan, udah nggak ada yang sendiri-sendiri, nggak laku kalau sendiri-sendiri sekarang, jadi kita mesti bersama-sama. Ya, ini salah satu bentuk kontribusi juga untuk Betul. perhelatan yang notabene-nya adalah event dunia. Event Karena dunia kita ini kalau kita momen. bisa ambil contoh dari pergelaran event dunia lainnya seperti World Cup 2014 misalnya, Betul, ada betul. nama besar musisi seperti Shakira, kemudian Jennifer Lopez yang memang diambil karyanya untuk kemudian menjadi theme song dari event internasional. Itu luar biasa betul. sekali. Ini perwakilan dari Nusa Tenggara Barat memang Amin, amin. karyanya ini suatu hal yang Mudah-mudahan. membanggakan untuk Amin, tidak amin. hanya sebagai lokal daerah tapi juga nasional tentunya. Amin, amin, Kemudian amin, amin. kalau mungkin bocoran terkait jadwal manggung di Mandalika nanti ini mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa NTB1. Amin. Kapan sih ini? Jadwal manggung di Mandalika insya Allah kita nanti di tanggal 20. Tanggal 20. Di malam puncak. Puncaknya di Beach Park. Beach Park di Kuta Mandalika. Oke, ini luar biasa. Nih, tentunya saya nggak bisa sabar juga untuk menyaksikan. Kita akan liput Amin, kalau amin. ada kesempatan. Nanti khususnya NTB1 akan terjun juga untuk menyaksikan Amin, langsung amin, dari amin, Lahila amin, Band. amin, amin. Kemudian untuk sebagai closing statement-nya mungkin pesan untuk generasi muda NTB Oke. yang memang memiliki passion di dunia permusikan itu dari Oke. Lahila Band seperti apa? Kebetulan kemarin sore itu kita bertemu salah satu musisi senior di Mataram. Dia sepertinya sudah puluhan tahun di Lombok. Sempat kita bahas juga tentang standar sukses seseorang itu bukan pada dirinya, tapi pada generasi setelahnya. Sempat kita bahas dan dia punya ide untuk mengkolaborasikan seluruh musisi-musisi NTB yang kami pikir Lahila hanya ikut di dalamnya. Tapi saran dia, Lahila menjadi pionirnya. Lah kita juga sebesar itukah gitu harapannya. Mungkin kalau memang itu menjadi doa ya kita aminkan saja. Dia banyak sekali musisi-musisi hebat dari Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu itu banyak sekali. Tapi beliau bilang penyatunya yang belum ada. Musisi kita bicara NTB, tidak lagi bicara skat-skat antara kabupaten ini, kabupaten itu, kota ini, kota itu. Tapi bagaimana caranya musisi NTB bersatu, ada satu karya yang mungkin collab lah bahasa zaman sekarang itu, yang bisa digagas oleh Lahila dan mudah-mudahan itu menjadi kenyataan ke depan. Kita juga butuh doa dan support dari Luar semua teman-teman. biasa.